Wali. Kesaksian Kiai Hikmah yang sakti, banyak ilmu dan berasal dari Kutai. Bapak Daud Silwanus Raja Wali saat menjalani tirakat puasa 4 bulan, di bulan kedua ia bertemu seorang anak muda yang penuh Roh Kudus di dalamnya. Kemudian anak muda ini menginjili Kiai Daud Silwanus Raja Wali. Karena tidak terima dengan perlakuan anak muda itu, akhirnya Daud Silwanus Raja Wali memberikan tantangan kepada pemuda itu, yaitu dengan mengadu ilmu. Namun setelah mereka mengadu ilmu, akhirnya Kiai Daud hijrah menjadi pengikut Yesus dan sekarang menjadi pendeta. Puji Tuhan, saya terima kasih kepada Roh Kudus lewat hambanya yang ada di tempat sini memberikan kesempatan saya untuk bersaksi dari mana Tuhan mengubahkan saya dari seorang ulama menjadi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Puji Tuhan, bukan satu kebetulan kita ini bisa bertemu pada sore hari ini, tapi atas kehendak Tuhan kita bisa bertemu. Di saat mana mungkin saudara banyak kesaksian saudara, bagaimana Tuhan diubahkan saudara menjadi hambanya, menjadi umatnya. Tapi ini saat ini kebetulan saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan mengubah saya. Ini terjadi, nama saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Daud Silwanus Raja Wali. Saya pendeta di salah satu gereja di Kramat Jati, dan puji Tuhan saat mana saya diubahkan Tuhan tahun 96, saudara, tepatnya bulan Oktober. Saat itu memang rasanya hampir tidak percaya. Seorang ulama yang memang militan dalam soal akidah, dalam soal kepercayaan, kemudian Tuhan ubahkan melalui mimpi. Ini bukan main, saudara. Saya mempunyai salah satu padepokan yang bernama Holy Wakil Art yang berada di Sukabumi, tepatnya di kaki Gunung Gede. Saudara, dengan cukup banyak dari jemaat yang ada dari beberapa baik dari Jawa Tengah, Barat maupun Timur. Puji Tuhan, saudara. Biasa setiap Kiai Haji ini ya, khususnya ilmu hikmah. Karena saya Kiai Haji dalam soal hikmah. Saudara kalau mengetahui yang namanya ilmu kanuragan, ilmu kontak, kemudian ilmu pelet, ilmu apa semua ya, itu dulunya saya gurunya. Tapi puji Tuhan, itu bukan satu kebanggaan bagi saya, karena setelah saya di dalam Tuhan itu kesia-siaan semata-mata. Puji Tuhan, saudara. Biasa seorang ulama hikmah ini mempunyai amalan, dan amalan saya adalah setiap bulan, setiap tahunnya itu saya adakan tirakat, ya, adakan puasa itu selama 4 bulan. Dan 4 bulan di tahun 96 itu saya adakan kumpulan di Masjid Istiqlal, yang sebenarnya kalau saudara tahu, biasa saya selalu adakan tirakat ini. Saya selalu adakan di gunung-gunung yang sunyi, ya, kemudian di tempat-tempat sunyi, masjid-masjid yang tua. Tapi ini entah bagaimana saya tiba-tiba menginginkan untuk saya tirakat di Masjid Istiqlal. Indah kalau kita mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Kenapa sekarang ini Pak Yontan Kedari berbondong-bondong mau datang kenal Yesus? Karena apa? Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Alangkah sedihnya kalau saudara sudah kenal Yesus, tetapi centang berenang, tidak tahu kuasa Tuhan itu ada apa tidak. Tidak tahu mau bekerja atau tidak. Padahal sejak engkau menerima kasih Yesus, maka engkau harus berdoa. Amin. Amin. Peka hatimu terhadap teriakan apa? Roh yang sekarang ini berkata, tolongkan. Mungkin saudara mikir, oh itu hamba Tuhan punya pekerjaan. Bukan saya. Bukan saya. Sejak engkau mengakui Yesus itu Tuhan, engkau sudah menjadi hambanya. Dan engkau harus berdoa. Minimal doa. Karena doa orang benar padaku besar sekali kuasanya. Saya ini salah satunya korban dari doa orang benar. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Jadi kekeliruan pertama beliau ini adalah ketika dia belajar ilmu hikmah.
di mana yang dipelajari dalam ilmu hikmah itu adalah ilmu kanuragan, ilmu kesaktian, ilmu anti pelet dan sebagainya. Itu tidak seperti hikmah yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa hikmah itu adalah ilmu yang dibawa oleh Isa. Isa berkata dalam Al-Quran, sesungguhnya aku datang dengan membawa hikmah untuk menjelaskan apa yang selama ini kamu perselisihkan. Jadi dari sini saja sudah menunjukkan bahwa beliau belajar hikmah tidak didasarkan oleh Al-Quran. Seandainya didasarkan oleh Al-Quran, maka ketika dia bertemu dengan anak muda ini dan tetap berpegang pada petunjuk Al-Quran, maka akan ada langkah selanjutnya yang harus beliau lakukan, ya, untuk bisa mencapai hakikat, ya, karena anak muda ini sebenarnya adalah pengantar kepada hakikat atau pengantar kepada ilmu hikmah itu sendiri. Jadi di dalam Al-Quran dicontohkan bahwa yang anak muda ini dibunuh oleh Khaidir, ini yang bisa mengantarkan Musa ilmu syariat kepada ilmu Khaidir atau ilmu hakikat. Jadi di situ juga dikatakan bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Isa, maka perlu kita kenali siapa itu Isa, siapa itu Yesus. Ya, Isa adalah firman Allah dan firman itu adalah Al-Quran. Isa adalah ruh Allah dan ruh itu adalah Al-Quran. Jadi kalau tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, maka ya kita tidak akan sampai kepada Bapa dalam kiasan itu. Ya, jadi perlu kita teliti baik-baik, kita perlu perhatikan baik-baik, kita perlu kenali baik siapa itu Isa, ya. Jangan sampai Isa yang kita hayal-hayalkan, ya, ternyata Isa itu sudah ada di depan mata kita. Kita sudah bisa berhadapan dengan dia, kita mempelajari isi kandungannya, di dalamnya ada hikmah. Untuk itu, kepada yang memiliki siaran TV ini RTV, mohon maaf, saya sengaja menjawab semua pertanyaan ini karena saya tergelitik hati saya melihat, ya, beberapa saudara-saudara saya termasuk Anda yang sebenarnya belum memahami isi kandungan Al-Quran, namun seolah-olah, ya, Al-Quran itu sudah tidak bermanfaat bagi kita, kita akan lari kepada petunjuk lain. Padahal di awal tadi sudah dikatakan bahwa Isa lah yang akan menjadi penunjuk kepada jalan yang lurus. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran lah itu yang mengantar kita kepada jalan yang lurus. Demikian, mohon maaf.